Adidas dan Puma, dua brand yang terlahir karena perseteruan kakak beradik yang sangat panas. Bahkan saking panasnya, seluruh kota di mana mereka berasal pun juga ikut merasakan hal ini dan terpecah menjadi dua kubu. Bahkan lebih jauh, brand ambasador mereka pun juga ikut merasakan hal ini. Tapi siapa sangka, perseteruan ini justru bermula dari hubungan persaudaraan yang sangat amat harmonis. Tentu saja, video ini bukan hanya tentang gosip perselingkuhan murahan, tapi tentang arti persaudaraan, penghinaan, pengkhianatan, hingga tentang Nazi dan Perang Dunia. Jadi langsung aja kita bahas. Selamat datang di Room 49, inilah Behind the Souls. Ini adalah tahun 1910, tepatnya di sebuah kota kecil yang luasnya tidak lebih dari 50 km persegi, yaitu Herzogenaurach di Jerman. Di sana, tinggal 3 anak laki-laki bersaudara yaitu Fritz, Rudolf, dan Adolf Dassler. Mereka tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya, Christopher Dassler, hanyalah seorang pembuat sepatu rumahan, sementara sang ibu, Paulina, juga ikut menyupport ekonomi keluarganya dengan membuka bisnis laundry kecil-kecilan. Dan karena ia tidak memiliki karyawan yang bisa membantunya, ketiga anak laki-lakinya inilah yang sering membantunya mengantar jemput pakaian laundrynya. Karena hal ini, ketiga bersaudara ini dijulukin Laundry Boys. Tapi kondisi ini mulai berubah setelah mereka dipanggil untuk mengikuti perang membela Jerman di Perang Dunia Pertama. Singkat cerita, setelah perang usai dan ketiga bersaudara ini balik ke rumah lagi, semuanya sudah berubah total. Bisnis laundry sang ibu telah berhenti beroperasi karena kondisi ekonomi masyarakat saat itu yang terus melemah. Mereka memilih untuk mencuci bajunya sendiri untuk berhemat. Adi yang melihat hal ini langsung gercep mengubah tempat laundry sang ibu menjadi studio eksperimennya untuk membuat sepatu, mengikuti jejak sang ayah. Tapi sepatu yang ia pilih bukanlah sepatu biasa. Ia ingin menciptakan sebuah sepatu atletik yang benar-benar revolusioner. Sebuah sepatu atletik yang benar-benar bisa meningkatkan performa para atlet. Dan inilah salah satu sepatu hasil eksperimennya. Sebuah sepatu lari berbahan kulit ringan yang kokoh dengan spikes atau paku yang bisa menambah traksi saat digunakan berlari di atas tanah. Kabarnya, Adi adalah salah satu orang yang juga ikut mempopulerkan sepatu berspeks ini di bidang atletik. Lalu setelah itu, perkembangan olahraga sepak bola yang sangat pesat di Jerman saat itu juga menarik perhatiannya. Ia mulai bereksperimen membuat sepatu bola yang kulitnya lebih tipis, agar para pemain bisa lebih merasakan bolanya, sehingga lebih gampang untuk dikendalikan. Dan ya, berkat eksperimen-eksperimennya ini, produk-produknya pun mulai dikenal oleh warga kota. Tapi seperti yang kita tahu, kalau kota ini luasnya nggak lebih dari 50 km persegi. Jadi, ya orang-orang itu aja yang tahu. Sampai akhirnya pada tahun 1923, sang kakak yang lebih pandai berkomunikasi dan memiliki pengalaman di bidang manajerial, yaitu Rudolf atau Rudi Dassler, memutuskan untuk bergabung dengan sang adik. Dan 1 tahun setelahnya pada 1 Juli 1924, mereka berdua membuka pabrik yang diberi nama Dassler Brothers. Dari sinilah perkenalan kedua kakak beradik ini dengan dunia bisnis sepatu atletik dimulai. Semenjak bergabungnya sang kakak, Adi bisa lebih fokus di pabrik untuk bereksperimen mengembangkan produk-produknya. Karena sang kakak mengambil alih semua urusan bisnisnya. Kabarnya, Rudi rela bepergian puluhan hingga ratusan kilometer mendatangi klub-klub atletik dan sepak bola hanya untuk mengenalkan produk-produknya. Dan berkat formasi inilah, Dassler Brothers semakin melejit. Popularitas mereka mulai menyebar ke seluruh Jerman dan sekitarnya. Sampai suatu hari, tiba-tiba pabrik mereka kedatangan seorang pengendara sepeda motor tua berbadan atletis yang ingin melihat langsung proses pembuatan sepatu Dassler Brothers. Dan ternyata orang ini adalah Josef Wetzer, mantan atlet Jerman yang saat itu dipercaya untuk menjadi pelatih timnas atletik Jerman. Dan ya,
Berkat pertemuan ini, mereka bertiga pun mulai berteman. Yosef menjadi semacam konsultan yang memberi masukan dari view atlet profesional. Ia juga ikut membukakan jalan Dassler Brothers menuju timnas Jerman. Pada Olimpiade Amsterdam 1928, mereka ikut menyuplai beberapa sepatu untuk atlet Jerman. Yang paling terkenal adalah saat sepatu mereka dipakai oleh Lina Rietke, yang berhasil mendapatkan medali emas di ajang ini. Pada 1 Mei 1933, tepat setelah 3 bulan Hitler menjadi presiden, Adi dan Rudi memutuskan untuk bergabung dengan Nazi. Kakak beradik ini melihat peluang bisnis yang cukup menjanjikan jika mereka gabung dengan partai rezim ini. Karena saat itu, olahraga menjadi salah satu instrumen penting Hitler untuk mempromosikan propaganda fasis ras Aryanya. Ya kan saat itu, ia selalu bilang kalau ras Arya adalah ras terbaik, tersuci dan terkuat di bumi. Sehingga agar orang-orang percaya, semuanya disuruh olahraga tuh, biar badannya jadi bagus dan kelihatan lebih kuat. Berkat hal inilah, Dassler Brothers kebanjiran orderan. Tapi sayangnya, propaganda fasis Hitler ini langsung terbantahkan pada tahun 1936. Dan salah satu penyebabnya adalah Dassler Brothers. Jadi pada tahun 1936, Berlin ditunjuk menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di dunia, yaitu Olimpiade Musim Panas. Buat orang-orang Jerman, mungkin ini akan menjadi ajang pembuktian bahwa mereka telah bangkit dari keterpurukan pasca Perang Dunia Pertama. Tapi untuk Hitler, ini adalah alat terbaik untuk menyebarkan propaganda ideologi fasisnya. Ia ingin seluruh manusia di bumi menyaksikan para atlet dari ras Aryanya akan menyabet seluruh medali. Ia ingin membuktikan bahwa ras Arya adalah ras terkuat di bumi. Hitler bahkan telah menyiapkan seluruh teknologi agar Olimpiade ini menjadi Olimpiade pertama yang disiarkan live di seluruh dunia. Tapi Dassler Brothers juga memiliki pandangan lain tentang Olimpiade ini. Mereka melihat bahwa ini adalah peluang besar untuk mempromosikan sepatunya ke seluruh penjuru dunia. Sama seperti Hitler, mereka juga ingin menunjukkan pada dunia bahwa Dassler Brothers adalah sepatunya para pemenang. Mereka ingin semua peraih medali emas memakai sepatu Dassler Brothers. Dan salah satu atlet yang memiliki potensi besar untuk memenangkan beberapa cabang olahraga sekaligus adalah Jesse Owens. Masalahnya, ia adalah atlet Amerika Serikat dan berkulit hitam. Kalau sampai ia menang dari atlet Jerman, pasti Hitler akan marah besar. Apalagi kalau dia tahu sepatu yang dipakai adalah sepatu Dassler Brothers. Hal ini sempat bikin mereka bimbang nih. Tapi akhirnya Adi mempertaruhkan semuanya. Ia diam-diam datang ke kamp atlet Amerika Serikat, lalu memberikan sepatunya pada Owens, yang saat itu sangat senang dengan hadiah ini. Dan benar saja, dengan memakai sepatu hadiah ini, Owens berhasil membawa pulang 4 emas dari cabang lari 100 meter, lari 200 meter, lari estafet, dan lompat jauh. Tapi ini bukan tentang medali aja. Owens telah berhasil mematahkan propaganda fasis Nazi. Ia pun langsung menjadi bahan pembicaraan dunia. Dan yang lebih penting, fotonya dengan medali menggunakan sepatu Dassler Brothers telah tersebar ke seluruh dunia. Sejak saat itulah, dunia mengenal brand sepatu bernama Dassler Brothers ini. Orderan dari luar Jerman pun mulai masuk dan perusahaan semakin berkembang. Mereka bahkan membangun pabrik baru di seberang sungai pemisah dua sisi kota yang nantinya akan dijadikan gudang penyimpanan. Mereka berdua juga membangun sebuah rumah besar 3 lantai yang akan diisi oleh 3 keluarga. Lantai paling atas untuk orang tua Dassler, lantai kedua untuk keluarga Rudi, dan lantai 1 untuk keluarga Adi. Tapi keharmonisan ini lama-kelamaan mulai memudar. Setelah beberapa hal sepele terjadi, mulai dari Rudi yang akhir-akhir ini sering memarahi Adi karena sibuk bereksperimen sehingga nggak bisa menuhin kuantitas permintaan, lalu ikut campurnya istri Adi dalam manajemen perusahaan,
yang membuat Rudy berpikir bahwa istri Adi telah kelewatan dan ingin mengambil posisinya di perusahaan. Lalu, ada juga isu perselingkuhan antara Rudy dan istri Adi. Keharmonisan dua bersaudara ini semakin memudar dan berubah menjadi awal permusuhan saat Perang Dunia Kedua tiba. Jadi pada saat pesawat musuh mulai berdatangan menyerang Jerman, keluarga besar Dassler berbondong-bondong bersembunyi di bunkernya. Adi bersama keluarganya yang tinggal di lantai 1, tentu aja, nyampai lebih dulu. Disusul Rudy dan keluarganya beberapa saat setelahnya. Nah, di momen ini nih, tiba-tiba Adi nyeletuk. "Here, the bloody bastards again." Sebenarnya, ia sedang ngomongin pesawat-pesawat musuh yang datang ke Jerman ini. Tapi, Rudy menganggap bahwa kata-kata ini ditujukan padanya, sehingga api kemarahannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada tahun 1943, saat kondisi perang di Jerman sudah sangat genting, Rudy kembali dipanggil untuk mengikuti perang. Sementara Adi ditugaskan untuk mengoperasikan pabriknya saat itu, yang untuk sementara waktu berubah menjadi pabrik senjata dan suku cadang tank. Gak lama setelah itu, tepatnya pada 14 April 1945, ayah mereka meninggal dunia. Rudy yang mendengar hal ini langsung memutuskan untuk kabur dan pulang ke rumah. Tapi sayangnya, 1 hari setelah pemakaman sang ayah, ia ketahuan oleh tentara rahasia Nazi dan akhirnya dibawa ke penjara. Entah bagaimana ceritanya, beberapa hari setelahnya ia berhasil melarikan diri lagi dan sampai ke rumah pada 1 Mei 1945. Tapi lagi-lagi, beberapa saat setelahnya, ia kembali ditangkap. Kali ini bukan oleh Gestapo atau tentara rahasia Nazi, melainkan oleh tentara Amerika Serikat yang sedang mencari orang-orang yang memiliki hubungan dengan partai Pak Kumis. Dan kalian tahu siapa yang ngasih tahu tentara Amerika Serikat? Ya, sang adik kesayangannya ini, Adi Dassler. Ia mengiyakan bahwa sang kakak memiliki hubungan dengan Nazi. Rudy tidak tinggal diam. Saat ia berada di penjara, ia mencoba balas dendam dengan menyurati Amerika Serikat dan menyatakan bahwa sang adik adalah dalang di balik persenjataan pasukan Nazi Jerman. Tapi surat ini tidak dihiraukan. Dari sinilah, kemuakan Rudy pada Adi sudah tak tertolerir. Setelah Rudy keluar dari penjara, ia langsung menemui sang adik dan langsung meminta untuk berpisah. Ia menyerahkan pabrik utama dan vilanya pada Adi. Sementara ia akan pindah ke gudang yang berada di seberang sungai Aurach. Singkatnya, Rudy akhirnya bikin brand bernama Ruda, yang nantinya berubah menjadi Puma. Sementara Adi bikin brand yang namanya Adidas. Dari sinilah perpisahan terjadi. Bahkan, perpisahan ini bukan hanya pada dua bersaudara ini, tapi pada dua sisi kota Herzogenaurach. Momen ini juga menjadi momen terakhir kakak beradik ini ngobrol, karena setelah mereka berpisah pun, aura perkelahiannya masih sangat kuat. Bahkan saat Rudy meninggal dunia, Adi tetap kekeh tidak mau datang ke pemakamannya. Nah, sampai di sini jangan lupa like, share, subscribe Room49, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.